Pernah nggak kamu ngerasa capek, padahal kamu nggak beraktivitas berat, tapi kamu hanya duduk sambil scrolling sosial media? Saya juga pernah, tapi sekarang saya sudah menemukan solusinya. Halo kawan, saya Trihar dan ini jurnal saya. Hari ini kita ngobrol pelan-pelan saja ya, tentang sebuah usaha yang sedang saya lakukan di usia 40-an ini untuk mengurangi kebiasaan scrolling sosial media dan kembali ke kebiasaan yang memberikan ketenangan, yaitu membaca buku. Dulu, membaca itu seperti suatu kebutuhan. Waktu kecil, kita mengenal dunia dari halaman-halaman buku. Waktu muda, buku memberi kita mimpi, memberi kita rasa ingin tahu, dan membuat kita terus bertumbuh. Tapi seiring hidup yang terus berjalan, setelah bekerja, dan setelah smartphone selalu ada di tangan, kebiasaan membaca itu perlahan tergeser. Bukan karena saya tidak suka lagi, tapi karena perhatian saya yang selalu terdistraksi. Dan tanpa kita sadari, waktu habis, pikiran lelah, tapi hati tetap terasa kosong. Di usia 40-an ini, saya mulai merasakan betul dampaknya. Bukan hanya mata yang cepat lelah, tapi pikiran yang mudah bercabang, dan di hati yang sulit benar-benar untuk tenang. Dan di titik itu saya mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang saya cari di sosial media? Dan jawabannya pelan-pelan muncul. Ternyata saya tidak butuh lebih banyak informasi, tapi lebih butuh ketenangan. Dan disitulah saya kembali ke buku. Sebenarnya, apa sih manfaat membaca bagi kita yang berusia 40-an? Yang pertama, membaca membantu kita keluar dari lingkaran scroll yang melelahkan. Saat membaca, kita hanya bersama satu hal, satu cerita, satu gagasan, tidak ada suara bersahutan, tidak ada notifikasi yang berisik, dan itu terasa seperti memulihkan diri. Yang kedua, membaca itu menenangkan jiwa. Ada jeda yang tidak bisa diberikan oleh layar smartphone. Ada keheningan yang perlahan merapikan perasaan. Di usia ini, kita tidak lagi mengejar ramai. Kita mulai belajar menghargai tenang. Yang ketiga, membaca merapikan cara berpikir dan cara berbicara. Kita belajar menyusun ide, belajar memahami alur, belajar memilih kata. Tanpa sadar, cara kita menyikapi hidup ikut menjadi lebih tertata. Yang keempat, membaca menambah pengetahuan sekaligus kedewasaan. Bukan hanya tentang isi buku, tapi tentang memahami hidup dan perspektif yang lebih luas. Di usia ini, kita tidak sedang mengumpulkan banyak hal. Kita sedang memilih mana yang benar-benar penting. Lalu bagaimana memulainya di saat badan lebih cepat lelah dan pikiran lebih mudah terdistraksi? Yang pertama, jangan mulai dari target besar. Tidak perlu satu buku seminggu, cukup satu halaman, 5 menit sebelum tidur. Yang penting konsisten, bukan ambisius. Yang kedua, dekatkan buku dengan hidup kita. Letakkan di tempat yang sering kita lihat, di meja kerja, di tas, di samping tempat tidur. Buku yang terlihat lebih mudah untuk disentuh. Yang ketiga, buat catatan kecil dari yang kita baca. Tidak untuk pamer, tidak untuk terlihat pintar, hanya untuk menandai bahwa kita benar-benar hadir bersama buku. Yang keempat, ceritakan kembali apa yang kita baca ke pasangan, ke teman, atau seperti sekarang, lewat video. Karena saat kita berbagi, bacaan itu berubah menjadi bagian dari hidup kita. Kawan, membaca di usia 40-an bukan soal berapa banyak buku yang selesai. Ini soal keberanian kita untuk memperlambat diri di dunia yang menuntut kita untuk terus cepat. Kalau hari ini kamu masih merasa capek bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama menatap layar dan scroll sosial media, mungkin itu bukan tanda untuk menambah hiburan, tapi tanda untuk kembali membaca buku. Mulailah dari yang paling kecil, satu halaman dulu, karena di usia ini yang kita kejar bukan lagi kecepatan, tapi ketenangan dan kesadaran.
Oke kawan, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.